Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kelompok tadi, Mak. Siapa itu al-mustahzi'ina bin Nabi? Yang mereka itu mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya demang torgai, Pak. Jadi makanya begini. Kalau kita merujuk ke dalam kitab Minhajul Abidin dan Sirajul Talibin, ini kita ulang-ulang saja, Pak. Takwa itu ada dua level. Ya, kita ini mungkin masuk masih level pertama, kita, Pak, bukan level kedua. Level pertama bagaimana? Kita ini salat. Kenapa kita salat? Kita salat supaya dapat salat berjamaah supaya dapat pahala 27 atau 25. Ketika ditanya kenapa salat di masjid berjamaah, dapat pahala 27, 25. Ngapain salat di rumah? Ya, Pak. Kita bersedekah karena kita mengharap apa? Ini akan dilipat gandakan sedekah kita. Ketika kita bersedekah, ini sebagai penolong kita nanti di padang mahsyar. Ketika kita berkorban, maka kita yakin korban ini akan menjadi kendaraan kita di padang mahsyar. Ketika kita mendidik anak yang saleh, kita yakin ini level-level kita nih, Pak, level-level kita nyoba. Bahkan mungkin ada yang nggak masuk level itu, Pak, ya. Kenapa mendidik anak yang saleh? Supaya anak ini bisa memberikan syafaat nanti kepada kita di padang mahsyar. Maka kata Imam Sawi, ini kelompok ini faqat yuridu al-thawab, faqat yuridu al-jannah. Mereka cuma menginginkan pahala, mereka menginginkan surga. Sudah, ini kelompok pertama. Level yang kedua, ini level yang tinggi ini, Pak. Semua mengharapkan wajah Allah. Semua mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa salat berjamaah? Gayuli Allah, teman jamaah. Kenapa berkorban? Disuruh oleh Allah, semua orientasinya Allah. Kalau orang tadi dia takut berbuat kejahatan karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau level yang ini yang paling tinggi ini, dia tidak takut ke neraka, tapi takut kepada yang menciptakan neraka itu, Pak. Lebih takut lagi dia. Saya lebih takut kepada yang menciptakan neraka. Seorang tidak takut kepada iblis dan setan, yang dia takut pencipta iblis dan setan, Pak. Ya. Sekarang kan kita terbalik, Pak. Kita takut kepada setan. Ya ke setan, ya, Pak. Ya ke iblis. Ini kalau dia mencelakai saya bagaimana ini? Setan. Iblis mencelakai saya bagaimana? Dukun itu mencelakai saya bagaimana? Ya, Pak, ya ke dukun, ya, Pak. Ya ke iblis, ya ke setan. Padahal setan itu sendiri dia takut kepada Allah. Setan takut kepada Allah. Masa kita takut kepada satu makhluk yang makhluk itu dia takut kepada Allah? Yang sebenarnya kita tidak berhak untuk takut kepada setan, Pak, iblis dan setan. Yang kita takuti adalah yang ditakuti oleh iblis dan setan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan setan, walaupun dia tahu akan dimasukkan ke neraka, dia selalu di mulutnya apa? Inni akhafullah. Maka ada dua konsep iblis dan setan. Apa konsep dia yang pertama? Ketika dia menggoda manusia, mau mencelakai manusia, kan susah, nggak bisa. Dia minta izin kepada Allah. Dia minta izin dulu pada Allah. Makanya iblis dan setan tidak bisa macam-macam terhadap kita kecuali dengan izin Allah. Mana buktinya? Iblis dan setan meminta dulu kepada Allah, fabi'izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah. Dengan kemuliaanmu ya Allah. Maka dia bertawassul dengan kemuliaan Allah. Dengan kemuliaanmu ya Allah, fabi'izzatika la'ughwiyannahum. Saya menggoda mereka. Boleh? Boleh, silakan saja, kata. Oh, enggak boleh, kata. Maka enggak boleh. Maka oleh karena itu, ketika kita ingin berdoa juga, bertawassullah dengan nama Allah, Pak. Ya Razzaq, Ya Hannan, Al-Mannan, Ya Al-Qabid, Ya Al-Basit, Ya Rahman, Ya Rahim. Baru udah melekai ini, Pak. Tawassullah dengan asma Allah. Yang kita maaf ironi sekali, asma Allah nak lupa ni, Pak. Paling enggak kita minta ya Razzaq, wahai pemberi rezeki. Beda laki-laki minta bel. Dia rezeki kali, dan yang kali kau sampai, Pak. Sama siapa minta rezeki? Oh, malah itu. Dan laki-laki yang gejuk, nak gejuk aku kan, Pak. Tapi kalau kita dengan nama Allah kita bawa ya Razzaq, mana dalilnya boleh memanggil dengan nama Allah? Falillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Saya punya banyak nama, kata Allah, asmaul husna saya. Panggillah saya dengan nama-nama saya itu, kata Allah. Kita bermasalah panggil nama Allah, Pak. Cuma masalahnya kita nak mau nak mau kita berwudu, nak mau kita salat. Cuma kita berwudu, kita salat dan panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ya zalimi ligab tahanan Allah, Pak. Kita bermasalah dengan hubungan interaksi sosial kita dengan panggil nama Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah apa yang tidak diberikan oleh Allah. Tapi dengan syarat, Pak. Pergi hati, Pak. Pak. Bersihkan hati, semuanya bersihkan semuanya, Pak. Ketika itu baru diberikan pencerahan-pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksiat pun kita lakukan. Kita pun masih berdoa kepada Allah.
Ini berdoa dengan mulut yang temenak agop. Bagi pancara Pak ya. Bengah dah temenak agop ngababahnya Pak. Bengah dah kalan mazid. Tapi tiba-tiba ketika malam tamu ini mata ini Pak. Tapi tiba-tiba dengan mulut ini kita minta ya Allah ada pemaaf lu. Gimana pemaaf ngababahnya kita temenak agop Pak. Tinggalkan dulu hal-hal itu. Tinggalkan dulu. Baru kita bertobat minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hamzah di sini. Kullu mri'in ini sebenarnya maknanya istighraq. Istighraq itu apa? Yadhummu kulla syai'in. Itu mencakup semuanya. Tetapi diberikan batasan oleh Imam Al-Qurtubi. Siapa kullu mri'in itu? Kullu mri'in adalah khamsatu ahratin. Ada 5 kelompok yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang duduk di samping Rasulullah. Mereka lah yang Allah katakan hanapa ya je, hanapa ya cek langit kata Allah. Hanapa yang bercita-cita untuk masuk dalam surga, enggak masuk ke dalam surga kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada kitab suci Al-Qur'an. Kita lanjut ya, Pak. Ya, sedikit lagi ini ya. Kullu mri'im minhum ayyudkhala jannata na'im. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, atatma'u an tadkhulal jannah wa tukadzibu nabi. Kamu mau masuk ke dalam surga dan kamu itu padahal kamu itu mengolok-olok dan tidak percaya kepada nabiku. Yang dimaksudkan nabi di sini adalah Nabi Muhammad. Karena pengungkapan makna nabi itu baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Qur'an. Kalau ada ya ayuhan nabi itu untuk Nabi Muhammad. Nanti kita bisa melihat di dalam kitab Usulut Tafsir wa Qawaiduhu. Kita juga bisa melihat di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Penggunaan kalimat Nabi, penggunaan kalimat Rasul di dalam Al-Quran tidak ada lain itu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana kita ini, ya Allah ini pertama dalam surga, apakah mungkin kamu masuk dalam surga? Sedangkan kamu itu memungkiri Al-Quran, memungkiri Muhammad dan memungkiri saya. Ya mungkin apa? Jadi makanya apa? Kalau ingin masuk dalam surga, ya ini kata penafsir lain Pak. Makanya atatma'u fi taqwa ilallah. Hendaklah kamu itu tamak untuk terus bertakwa kepada Allah. Jadi makna tamak ini apa? Keinginan, Pak. Keinginan untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kamu tamak. Bukan tamak masuk ke dalam surga sedangkan kamu itu tidak yakin kepada nabiku. Sekarang bagaimana cara untuk bisa yakin kepada nabiku? Yakin kepada Al-Qur'an, yakin kepadaku kata Allah. Coba tamak dalam hal itu. Maka kalau kita ingin tamak, saya ingin masuk dalam surga, tamaklah dalam hal-hal ini dulu, Pak. Tamak untuk terus baca Quran. Urun lain pakai baca Quran ni. Katanya mau Quran dah baca Pak. WA dah baca Pak. WA 2 jam lah jam habis mendu dah baca Pak. Ya, lebih dari baca Quran. Tapi Quran jarang kita baca, malas, berat kita baca Quran Pak. Kalau mau maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan, baca Quran, berbuatlah taat untuk dekat denganku, dekat dengan Al-Qur'anku, dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ayyudkhala, ya ini kalimat yudkhala adalah sebuah kalimat pasif bukan aktif. Makanya seseorang itu dia bukan begitu saja masuk ke dalam surga, tapi dimasukkan ke dalam surga. Ini dikuatkan dengan hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Ketika hari kiamat nanti, fayaqumul mu'minun, orang-orang mukmin itu semua bangkit, Pak. Dia sudah melihat surga di depannya, Pak. Tapi mereka tidak ada kunci untuk masuk. Bagaimana cara? Akhirnya mereka menghadap Nabi Adam alaihissalam. Apa kata mereka? Ya Adam, istaftih lanal jannah. Bukalah surga untuk kami sebentar. Ya, buka surga. Apa kata? Oh tidak. Tidak pantas saya membuka pintu surga. Yang dulu saya pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tidak pantas, ya Pak. Jadi bagaimana juga? Datanglah kepada anakku. Siapa anakku itu? Ibrahim, Pak. Ibrahim itu Khalilullah, ya Pak. Datanglah kepada dia. Datang lagi kepada Nabi. Oh jangan datang kepadaku kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya juga ada masalah. Saya bermasalah juga, ya Pak. Sekarang datanglah kepada Musa. Musa mengatakan saya juga bermasalah, ya Pak. Saya bermasalah juga. Datanglah kepada Isa. Huwa ruhullah. Itu adalah ditiupkan roh ke dalam tubuhnya tanpa ayah. Dia spesial. Nabi Isa mengatakan saya tidak sanggup juga. Laisa kuntu ahlam. Tidak pantas saya buka pintu surga itu. Ketika itu apa? Mereka apa kata? Kalau bukan kamu siapa lagi? Idhab ila Muhammad. Pergilah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika itu berdiri di ujung titik sirat itu, Pak. Karena seorang itu harus melewati sirat itu, Pak.
illa wariduha, kecuali ada beberapa orang nanti yang tanpa sirat, ya Mbak. Salah satunya apa? Kalau ada ibu-ibu ketika melahirkan anaknya meninggal dunia nanti ibu, maka jangan kecewa bu. Anak ini akan menunggu ibu di padang mahsyar. Bahkan bukan ibunya, ayahnya ditunggu. Maka kedua orang tuanya nanti akan digiring langsung ke depan pintu surga walaupun mereka belum masuk ke dalam surga. Sehingga malaikat bertanya, hal jistal sirat? Kamu sudah melalui sirat? Ayah daripada anak ini mengatakan, saya tidak tahu sirat itu apa, ya, Pak. Apakah kamu sudah dihisab? Saya tidak tahu hisab itu apa. Siapa yang bawa kamu kemari, kata malaikat? Anak saya yang bawa. Malaikat bertanya, kamu izin siapa kamu? Izin dari Allah. Nah, kata malaikat, ya, Pak. Ya. Itu hanya sebagian kecil saja, ya Mbak, sebagian kecil saja. Yang 70.000 yang dijanjikan Rasulullah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tetapi seorang itu illa wariduha, siapapun dia yang akan masuk ke dalam surga harus melalui itu. Maka ketika dia melalui itu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan dia sehingga sampai ke pintu surga. Itu saja, Pak. Ya, itu saja. Lain tidak bisa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya surga itu bukan masuk sendiri, tidak, tetapi apa? Ayyudkhala, dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula neraka. Neraka itu bukan masuk sendiri. Hana uri atau mau neraka, ya, Pak. Kecuali urung pungoh yang diputar-putar, Pak, mau ngajui, Pak. Jadi artinya apa? Dimasukkan ke dalam neraka, ya, Pak. Bagaimana cara dimasukkannya? Haula jahannama jithiyah. Mereka akan berlutut nanti, Pak. Sambil ketakutan sekali mereka berlutut dan berteriak. Mereka berteriak seperti teriakan keledai, Pak. Itu makanya suara itu akan memenuhi padang mahsyar nanti, Pak. Akan memenuhi di padang mahsyar dan penduduk-penduduk yang akan masuk ke dalam neraka nanti. Mereka semua duduknya satu baris. Begitu luasnya padang mahsyar itu. Satu baris tapi lututnya itu mereka duduk di atas lututnya. Makanya Allah mengatakan fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, dipegang kepalanya, diletakkan di depan neraka, kemudian dia duduk bil aqdam, kemudian kakinya langsung ditarik, Pak, masuk ke neraka. Maknanya mereka dimasukkan, bukan masuk sendiri. Surga begitu, dimasukkan ke dalam surga. Jadi bukan masuk sendiri, tidak. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ayyudkhala jannatan na'im, surga yang penuh dengan nikmat. Apakah kalian dapat? Tak mungkin dapat, ya, Mbak. Tak mungkin dapat, kata Allah. Kalian tidak percaya pada Muhammad. Berarti kesimpulannya apa? Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kepada Rasulullah. Oh, bagaimana yakin ke Rasulullah, ya, Pak? Bagaimana yakin Rasulullah ke Hanali, Pak? Maka belilah hadis-hadis itu, Pak. Pelajarilah hadis Rasulullah. Paling enggak pengajian yang Riyadhus Shalihin itu, Imam Nawawi, atau kalau kita sudah ini lagi, sudah mapan, belilah hadis Imam Al-Bukhari, belilah hadis Imam Muslim, belilah hadis-hadis apa lagi yang lain. Paling enggak kita konsumsi, paling enggak kita tahu siapa itu Rasulullah SAW. Nyo pun aja hadis tanah, tapi buku-buku lain nama tu hadis tanah. Quran pi tanah aja deh, Pak. Quran pi tanah. Paling enggak Quran ada Quran terjemah di rumah kita, Pak. Paling enggak kita paham yang kita baca selama ini, kita paham. Oh, ini maknanya ini. Oh, kajinya dua bohnya kaji katsima. Ihdinas siratal mustaqim. Walaupun di situ belum ditafsirkan, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Oh, kaji. Kamu paham. Siapa itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat. Oh, katsib berarti. Paling enggak kita paham saja dulu, Pak. Walaupun tidak tahu apa intinya, Pak. Makanya mustahil seorang itu akan masuk ke dalam surga tanpa dia mengenal siapa Nabi Muhammad, tanpa dia mengenal Al-Quran, tanpa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya perkataan orang-orang arif itu begini, arifillaha, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu mengenal Allah, faqtaribhu, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal, ya, Pak? Bacalah Al-Quran, Pak. Kita baca Al-Quran. Siapa Allah itu, Pak? Kita baca hadis-hadis, Pak. Siapa Allah itu, Pak? Ya, Pak. Setelah kita mengenal, oh rupanya ini, rupanya yang indikan saya Allah, semua Allah. Maka dekatilah Allah. Bagaimana mendekatinya, Pak? Ambil wudu, kita salat, kita berzikir, kita baca lagi Al-Quran. Kemudian kenalilah syaitan. Arifi syaitan. Kenalilah olehmu syaitan. Setelah kamu mengenal syaitan, jauhilah syaitan itu. Yang katanya jangankan syaitan medro dan taturi, Pak. Medro dan taturi, Pak. Bahkan kamu lawak-lawak dengan syaitan, kamu lawak-lawak, Pak. Maka syaitan dengan leluasa dia masuk ke tubuh manusia, maka manusia itu seperti manusia syaitan, ya, Pak. Iblis dan syaitan. Maka enggak salah kalau Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, syaitan itu berjalan majrad dam, Pak, di dalam darah manusia, Pak. Bahkan dalam tafsir Ibnu Abbas,
Dia itu tidur di hati manusia. Fayanamu fayadha'u ra'sahu ala qulubi bani Adam. Ihina Pak. Makanya kita mendakdu hati sampai Pak, mendakdu hati. Maka ketika mendakdu hati atau kita dalam keadaan emosi itu seperti tidak terkontrol lagi, berarti ada syaitan dalam tubuhnya Pak. Maka ketika itu ambil wuduklah. Kalau tidak mau syaitan ada dalam tubuh, terus berzikir pada Allah. Kalau sedang mendakdu astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Nyobek temenak sampai Pak. Nyo ketika hati mendakdu dah temenak lemah. Nya makin bertambah syaitan Pak. Nyo makin mendakdu makin temenak Pak. Makin temenak, makin temenak, makin kueh kegau, makin dengki kegau. Maka syaitan pegang rumah hina Pak. Tak mau dia minggir Pak. Tak mau dia keluar. Dia terus berada dalam tubuh manusia. Sampai-sampai makanannya, kata Imam Qatadah dalam tafsirnya, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Itu setan itu, dia bisa merasai apa yang makanan manusia melalui aliran darahnya Pak. Kita makan cukup, asumsi apa namanya, gizi cukup, semua cukup. Tapi kepui Pak oleh setan ya Pak. Dalam tubuh manusia ada setan. Dalam darahnya ada setan. Setiap makanan itu kan menjadi darah nih Pak. Darah dipompa ke seluruh tubuh, tapi dimakan oleh setan. Makanya dalam tafsir Qatadah, asyaitanu yadzuqu, dia bisa merasai makanan kita melalui darah, aliran darah tadi Pak. Wa yata'am, dan dia bisa kenyang dengan makanan itu. Makanya kita badan piju sampai Pak. Atau badan sehat tapi sakit penyakit nih Pak. Padahal sudah datang mari sakit Pak, penyakit. Salah satunya apa? Kita tidak pernah baca bismillah kita mengkonsumsi makanan. Tidak pernah baca bismillah. Dan kita kurang berterima kasih kepada Allah yang sudah memberikan nikmat. Apa salahnya je bismillah, alhamdulillah, itu saja Pak. Paling enggak kita teringat kepada Allah, dan syaitan tidak bisa macam-macam dengan tubuh katanya Pak. Bahkan sebagai penutup ini Pak, Rasulullah SAW mengatakan, ketika datang waktu maghrib kata Rasulullah, anak-anakmu jangan main di luar lagi kata Rasulullah, jangan main di luar lagi, karena syaitan sedang bergerilya waktu itu. Katanya kahana ini Pak, ketika maghrib tebit aja neng hana pupu, ya wah sepot, jangankan sepot, tengok pun haji nawa neng Pak, jangan juga deh. Anak maghrib you tebit ni Pak, apalagi anak perempuan Pak, maghrib kakak dah lehoi jangan Pak. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ketika datang waktu maghrib itu anakmu masukkan semua ke dalam rumah itu. Baiklah lagi syaitan ya Pak. Kan jino kana setan kamu. Hana tu orang bedali, dah manusia dah syaitan ya Pak. Hana tu orang bedali, kamu lawak-lawak sini Pak. Ya. Poh 2 malam dah kalanya kamu lawak cik dah setan, dah manusia yang lagi setan, atau setan lagi manusia. Hana tu oleh Pak. Kamu lawak-lawak ini. Maka kan Rasulullah melarang Pak. Masukkan anakmu ke dalam rumah, kunci pintu rumahmu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena syaitan takut sekali dengan bacaan itu Pak. Kemudian apa? Bejana rumahmu yang ada air itu, bek sakit perut, nutup dengan Pak, nutup dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena syaitan ketika maghrib itu dia bergerilya Pak, masuk ke semuanya Pak. Bejana yang terbuka dia masuk ke dalam itu. Terus katanya mau bismillah dan dah baca ataupun dah baca dah jami Pak. Untuk kata sakit perut, kamu teng perut Mak, kata sakit perut ni Mak, kata sakit perut. Makanya apa yang kita makan tidak ada keberkahan sedikit pun, ada berkah Mak. Kita makan nasi sakit perut, hana dapat jauh lebih beting lah sakit perut. Nyo dapat jauh lebih sakit perut. Hana tajib sakit perut, tajib lebih sakit perut. Rupanya nasi ini syaitan ini Mak. Jadi maka tutuplah bejanamu, tutuplah makanan kalau ada yang terbuka, tutuplah begitu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hana le syaitan ini Mak, hana le syaitan. Makanya aman kita Mak, aman ya Mak. Rumah-rumah aman. Tapi kalau tidak mengucapkan bismillah, dari mana saja dia bisa masuk. Ucapkanlah bismillah. Karena ba itu maknanya apa? Lit tabarruk. Walaupun satu lagi namanya lil ilsak. Tabarruk itu apa? Keberkahan. Ilsak itu apa? Setiap Allah teringat kepada Allah, setiap seorang teringat kepada Allah, maka Allah akan teringat kepada dia. Ya. Jadi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.